Makkah 1400 tahun yang lalu bukanlah kota yang tenang. Di balik kemegahan perdagangan dan perlindungan Ka'bah, tersimpan api permusuhan yang membara. Saat cahaya Islam mulai menyusup ke lorong-lorong sempit kota suci ini, sebuah tembok besar berdiri menghadang. Tembok itu bukan terbuat dari batu, melainkan dari ego, kekuasaan, dan kebencian pria-pria paling berpengaruh di suku Quraisy. Siapakah mereka? Mengapa mereka begitu ketakutan dengan ajaran seorang pria yang mereka juluki Al-Amin yang terpercaya? Dalam dokumentasi kali ini, kita akan membedah profil 7 tokoh yang menjadi arsitek penindasan terhadap Islam, dari sang manipulator cerdas hingga sang penyiksa yang keji. Inilah kisah mereka, akhir hidup mereka, dan jejak kebencian yang mereka tinggalkan dalam sejarah. Yang pertama ada Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini. Di buku sejarah, namanya adalah Amr bin Hisham. Di kalangan bangsawan Makkah, ia dipanggil Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Namun sejarah Islam mengenalnya dengan nama yang menghinakan, Abu Jahal, sang bapak kebodohan. Gelar ini diberikan bukan karena ia tidak pintar, melainkan karena kebebalan rasionya dalam menerima kebenaran. Ia adalah Fir'aun bagi umat Islam, seorang tiran yang menggunakan seluruh kecerdasannya untuk menghancurkan iman. Untuk memahami kebencian Abu Jahal, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai masalah agama. Ini adalah masalah prestis suku. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, klan yang setara kekuatannya dengan Bani Abdi Manaf, klan Nabi Muhammad. Selama ratusan tahun, kedua klan ini berebut pengaruh di Makkah. Jika Bani Abdi Manaf memberi makan jamaah haji, Bani Makhzum akan memberi makan lebih banyak. Jika Bani Abdi Manaf menyediakan air, Bani Makhzum akan menggali sumur lebih dalam. Di Darun Nadwah, seorang pemuda Quraisy bertanya pada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, bukankah engkau tahu Muhammad itu jujur? Mengapa engkau tidak mengikutinya?" Abu Jahal menggebrak meja kayu di depannya. Matanya memerah. "Engkau tidak mengerti. Kami dan Bani Abdi Manaf selalu berlomba seperti dua kuda pacu. Kami sejajar dalam kehormatan, kedermawanan, dan keberanian. Lalu sekarang mereka mengklaim memiliki seorang nabi yang menerima wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi itu? Jika kami mengakuinya, maka Bani Makhzum akan tunduk selamanya di bawah kaki Bani Abdi Manaf. Demi Latta dan Uzza, aku lebih baik mati daripada melihat klan mereka memenangkan perlombaan ini." Abu Jahal adalah orang yang memprakarsai perjanjian tertulis untuk memboikot ekonomi dan sosial Bani Hashim. Ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun di Makkah yang menjual makanan atau menikahi anggota klan tersebut selama 3 tahun. Di lembah Syi'ib Amir, bayi-bayi menangis karena kelaparan. Suara tangisan mereka terdengar hingga ke Ka'bah. Namun hati Abu Jahal tetap sekeras batu. Ia berdiri di pintu masuk Makkah, mencegat setiap kafilah dagang yang membawa gandum agar tidak sampai ke tangan Rasulullah. Abu Jahal adalah penyiksa yang tidak mengenal rasa iba pada wanita. Ketika Sumayyah,
seorang wanita tua yang merupakan budak Bani Makhzum, tetap teguh pada tauhid, Abu Jahal kehilangan kendali. Di bawah terik matahari, ia menusukkan tombaknya ke tubuh Sumayyah hingga wanita itu wafat. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam dan darahnya menjadi saksi abadi kekejaman Abu Jahal. Keangkuhan Abu Jahal terekam dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ubun-ubun dalam budaya Arab adalah simbol martabat. Dengan mengancam akan menarik ubun-ubunnya, Allah meruntuhkan harga diri Abu Jahal yang selalu ia bangga-banggakan di depan kaumnya. Pada Perang Badar 624 Masehi, Abu Jahal datang dengan kesombongan luar biasa. Ia membawa penyanyi dan khamar untuk merayakan kemenangan yang ia kira pasti. Namun, takdir berkata lain. Dua remaja yatim dari kaum Ansor, Mu'adz bin Afra dan Mu'awwidz bin Afra, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mana orang yang bernama Abu Jahal? Kami dengar dia selalu mencaci Rasulullah. Demi Allah, kami tidak akan melepaskannya sampai salah satu dari kami mati." Kedua remaja itu melesat seperti elang dan menebas kaki Abu Jahal hingga tersungkur. Di akhir nafasnya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi sang tiran ini, seorang sahabat Rasulullah yang dulu sering ia remehkan karena fisiknya yang kecil dan kedudukannya yang rendah. Melihat musuh besar Islam ini tak berdaya, Ibnu Mas'ud menginjak lehernya. Namun, kesombongan Abu Jahal tak ikut mati bahkan saat sekarat. Abu Jahal masih sempat bertanya, "Siapa yang menang hari ini?" Ketika dijawab Allah dan Rasulnya, ia masih sempat menghina Ibnu Mas'ud dengan berkata bahwa ia mati di tangan orang yang kedudukannya rendah. Tak butuh waktu lama, Ibnu Mas'ud segera mengayunkan pedang dan memenggal kepala sang Fir'aun umat ini. Kematiannya menjadi simbol bahwa kesombongan setinggi gunung sekalipun akan runtuh di bawah kaki orang-orang yang beriman. Inilah keajaiban takdir Allah. Meskipun Abu Jahal adalah musuh paling keras, putra kandungnya Ikrimah bin Abi Jahal justru menjadi salah satu ksatria Islam yang paling hebat. Setelah pembukaan kota Makkah atau Fathul Makkah, Ikrimah melarikan diri karena takut akan hukuman mati. Namun, istrinya membawanya kembali ke hadapan Rasulullah. Nabi menyambutnya dengan hangat dan melarang para sahabat menghina ayahnya Abu Jahal di depan Ikrimah, karena itu akan menyakiti perasaan anaknya yang sudah beriman. Ikrimah akhirnya gugur syahid dalam perang Yarmuk dengan luka di sekujur tubuh demi membela agama yang dulu ayahnya coba hancurkan. Kisah Abu Jahal mengajarkan kita bahwa kecerdasan tanpa hidayah hanya akan melahirkan kesombongan, dan dari keturunan seorang pembenci, Allah bisa memunculkan seorang pembela.